Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran IPA materi kelas 9 semester 1 yaitu tentang organ reproduksi manusia. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Bagian dalam akan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu testis, saluran-saluran kelamin, dan kelenjar-kelenjar kelamin. Saluran kelamin ini akan ada tiga bagian, yaitu epididymis, vas deferens, uretra. Kemudian kelenjar-kelenjar kelamin yang berhubungan dengan hormon itu akan ada tiga bagian juga, yaitu yang pertama kelenjar vesicula seminalis, dan yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar Cooper. Baiklah, lihat bagian yang pertama yaitu yang disebut dengan skrotum. Skrotum yaitu lapisan kulit yang menutupi bagian testis. Fungsi dari skrotum ini yaitu melindungi testis dan menjaga kestabilan suhu testis. Testis itu akan sehat apabila dia pada suhu kurang lebih 32 sampai 34 derajat Celcius. Kemudian bagian yang kedua yaitu testis itu sendiri. Manusia memiliki dua pasang testis yang pria, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Testis ini terdiri dari suatu saluran yang halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini hormon yang dihasilkan oleh pria. Sesuai namanya testis, hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian yang berada di atas daripada testis ini yang disebut dengan epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sel sperma. Jadi sperma yang dihasilkan testis ini belum matang. Setelah dihasilkan testis, sperma yang belum matang ini akan menuju ke epididymis. Untuk sementara akan disimpan di epididymis sampai matang. Nah, setelah matang akan disalurkan ke saluran yang nomor 4 yang disebut dengan vas deferens. Nah, jadi kalau sperma udah matang akan keluar menuju vas deferens ini. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Jadi fungsinya yaitu menghubungkan saluran epididymis ke vesicula, berarti membawa sel sperma yang sudah matang dari epididymis menuju vesicula seminalis. Inilah vesicula seminalis. Kemudian bagian yang kelima itu yang disebut tadi yaitu vesicula seminalis atau sering disebut dengan istilah kantong sperma. Kita lihat gambarnya di sini bahwa ini ada bulatan besar, ini namanya kandung kemih. Di dalam kandung kemih ini ada yang namanya kantong sperma. Jadi yang kantong sperma ini vesicula seminalis yang ini. Berarti di luar kantong sperma ini nanti isinya adalah ini urin. Maka yang besar ini disebut kantong kemih atau kantong urin. Fungsi dari vesicula seminalis sebagai penghasil kelenjar yaitu dia menyimpan, selain menyimpan sperma, dia juga menghasilkan energi dan juga zat-zat yang dibutuhkan oleh sel sperma, sehingga sel sperma ini akan tetap hidup karena mendapat suplai energi dari vesicula seminalis. Kemudian bagian yang keenam, ini ada di bawah vesicula seminalis turun, namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat adalah kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Jadi setelah keluar dari ini akan masuk kelenjar prostat yang bersifat asam untuk menjaga sel sperma agar tetap bebas dari virus. Kemudian yang ketujuh setelah kelenjar prostat itu ada kelenjar lagi yang ketiga yaitu kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah kelenjar yang dapat menghasilkan cairan yang bersifat basa. Sehingga setelah asam basa dia jadi netral lagi. Kemudian bagian yang terakhir, saluran terakhir ini adalah uretra. Jadi nomor 8 adalah uretra. Fungsinya uretra yaitu sebagai saluran keluarnya sel sperma dan juga urin. Perlu dicatat di sini bahwa sel sperma dan urin yang keluar dari uretra nggak mungkin bersamaan.
akan sendiri-sendiri. Kemudian sekarang organ reproduksi wanita ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini adalah disebut ada dua, vulva dan labium. Kemudian pada bagian dalam ada dua juga, ovarium dan saluran kelamin. Saluran kelamin ini akan terdiri dari tiga bagian, yaitu tuba fallopi atau oviduct. Yang kedua adalah uterus dan yang ketiga adalah vagina. Mari kita lihat satu persatu. Ini gambarnya organ reproduksi wanita. Kita lihat dari yang paling dalam. Yang pertama yaitu ovarium. Seorang wanita memiliki sepasang ovarium kiri dan kanan. Fungsi dari ovarium yaitu sebagai penghasil ovum dan sel telur. Selain menghasilkan ovum, ovarium juga menghasilkan dua hormon, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Jadi sekali lagi, kalau wanita hormonnya yang dihasilkan adalah progesteron dan estrogen, tapi kalau pria hormonnya adalah testosteron. Nah, ini ovarium ada dua, kiri dan kanan. Fungsinya sekali lagi menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian bagian yang kedua ini disebut dengan tuba fallopi atau oviduct. Nah, sel telur yang dihasilkan oleh ovarium itu akan keluar dari ovarium menuju oviduct, lewatnya di sini ke sini, keluar sampai ke sini. Nah, di sini selama kurang lebih ada 3 minggu, maka ada kemungkinan terjadinya fertilisasi itu ada di tuba fallopi atau oviduct. Fertilisasi yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur. Jadi, maaf, ini tulisannya salah, yang benar adalah sel telur. Jadi fungsi dari tuba fallopi atau oviduct adalah tempat terjadinya fertilisasi. Jadi sekali lagi Bapak ulang, ovarium fungsinya menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur yang lepas dari ovarium ini nanti istilahnya adalah ovulasi. Ovulasi. Lepasnya ovum dari ovarium menuju tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduct fungsinya tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi yaitu peristiwa bertemunya sel telur dan sel sperma. Itu bagian yang kedua. Kita lanjut bagian yang ketiga. Nah, ini bagian yang ketiga ini disebut dengan uterus atau rahim. Fungsi dari uterus adalah tempat berkembangnya janin. Jadi setelah terjadi fertilisasi di oviduct ini, maka ada calon janin. Calon janin ini akan turun menuju ke uterus, akan nempel di sini di dinding rahim. Nah, dinding rahim ini ada 3 lapisan di sini, A, B, C. Lapisan yang paling luar ini namanya perimetrium, paling luar, berarti ini paling luar, namanya kulitnya itu namanya perimetrium. Kemudian masuk lagi ke dalamnya namanya myometrium. Kemudian yang ke dalam lagi, lapisan yang paling dalam ini adalah endometrium. Itu adalah lapisan-lapisan yang ada di uterus. Metrium adalah lapisan. Jadi sekali lagi, fungsi dari uterus adalah tempat berkembangnya janin, yang kurang lebih adalah 9 bulan 10 hari. Kurang lebih itu yang normal. Kemudian bagian yang keempat yaitu serviks. Fungsi dari serviks adalah memastikan bahwa janin yang ada di uterus itu tetap berada di sini. Jadi menutup daripada uterus, sehingga janin tetap berada di dalam uterus. Jadi ini dikunci di sini, nggak mungkin janin akan keluar ke sini. Kemudian bagian yang kelima yaitu vagina. Fungsinya yaitu tempat untuk keluarnya janin atau jalan keluarnya janin ke sini. Untuk kelahiran normal janin akan keluar ke sini. Jadi uterus melewati serviks kemudian keluar dari vagina. Selain itu vagina juga berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau yang sering disebut dengan darah menstruasi. Itu bagian-bagian reproduksi wanita, semoga bisa membantu. Terima kasih.